Bang, dari mana? Kok kelihatan capek banget? Alhamdulillah tadi dapat kerjaan dari Bu Eri. Bu Eri yang guru ngaji itu. Abang kerja apaan? Disuruh benerin pompa air, mesin pompanya mati. Ya lumayan bisa buat benerin harian sama ongkos sekolah Siti. Alhamdulillah, meski nggak tiap hari, yang penting ada rezeki masuk. Namanya juga kuli bangunan, kuli serabutan. Kadang ada, kadang enggak. Yang penting kita berusaha. Aku juga ada kabar gembira, Bang. Kabar apa, Saroh? Mulai besok aku kerja sama Poyati, bantu beberes, bersihin rumah, kayak nyapu, ngepel, ya pokoknya kerjaan rumah tangga gitu. Beres-beres di rumah sama kontrakannya. Kamu serius, Saroh? Alhamdulillah, akhirnya kamu mau bantu nambahin rezeki buat keluarga kita. Iya Bang, tadi aku ketemu Poyati. Poyati nawarin kerjaan. Aku seneng dengar kabar ini. Berarti mulai besok kita berdua sama-sama kerja buat memenuhi kebutuhan keluarga kita. Aku pengen bisa lebih tenang soal kebutuhan, biar keluarga kita gak kekurangan lagi. Semoga berkah, yang penting kita ikhlas, jujur, sama sabar. Rezeki insya Allah ngalir. Amin. Mulai sekarang aku juga mau serius bantuin kamu, biar kita sama-sama ringan, ngerasain susah senangnya kehidupan. Aku seneng kamu bisa berubah menjadi istri yang mengerti dengan kondisi keluarga kita. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Pak, Siti mau izin keluar sebentar, mau fotokopi tugas buat besok. Fotokopi di mana, Siti? Di depan gang, Pak. Tapi Siti nggak punya uang. Siti boleh nggak minta 2.000 buat fotokopi? Aduh, Nak. Tadi duitnya udah dikasih semua ke ibu kamu. Bapak nggak nyimpen sepeser pun. Oh, gitu ya, Pak. Ini uang buat fotokopinya, Nak. Ibu? Makasih ya, Bu. Maafin Ibu ya, selama ini Ibu sering marahin kamu. Kadang Ibu ngomel terus, padahal kamu gak salah apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Siti malah seneng. Ibu sekarang sayang sama Siti. Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa lebih lembut sama anak kita. Aku seneng rasanya. Mulai sekarang, Ibu mau lebih sabar. Kamu sekolah yang rajin ya, Nak, biar bisa bikin kita bangga. Iya, Bu. Siti janji akan belajar yang rajin, biar Ibu sama Bapak bangga sama Siti. Alhamdulillah, sekarang keluarga kita jadi lebih adem. Nur mau kemana malam-malam gini? Mau ke warung bang, Ma nyuruh beli obat nyamuk. Katanya nyamuk di rumah nakal, suka ngegigit. Kasih tahu Pok Yati ya Nur, kalau Udin gak nakal kok orangnya. Hahaha. Bang Udin lucu deh. Kak Nur, Siti, kamu mau kemana? Siti mau fotokopi tugas buat besok Kak. Oh gitu, ya udah. Kebetulan Nur juga mau ke warung. Kita bareng aja yuk, biar Siti nggak sendirian. Iya kak, makasih ya. Jadi enak ada temennya. Kalau gitu, Udin ikut juga biar rame. Bang Udin gak usah ikut-ikut, kan harus jaga ronda. Kalau ikut nanti siapa yang jagain kampung? Iya juga sih, tapi kalau rame kan seru Nur. Gak usah repot-repot Om Udin. Kalau Om Udin ikut, nanti Kak Nur malah gak perlu beli obat nyamuk. Loh, kok bisa? Soalnya Siti yang jadi obat nyamuk, nemenin Kak Nur sama Om Udin. Dasar kamu Yati, ada-ada aja. Ya udah yuk, takut nanti kemalaman fotokopi dan warungnya nanti malah nutup. Dadah Om Udin, nanti jangan genit-genit sama Kak Nur ya. Hahaha. Siti, oh Siti. Wah Saroh, udah dateng. Pas banget, baru aja saya selesai nyapu ini. Iya Pok, saya udah siap kerja dan bantu-bantu Poyati. Bagus nih, semangat ya Pok. Makasih udah mau kerja di rumah saya. Jadi gini Pok, gak usah nganggap beban ya. Ini sih kerjaan ibu rumah tangga pada umumnya.
Kalau di rumah ya nyapu, ngepel, ngelap-ngelap, sama yang lain-lain dah kalau saya minta bantuan. Kalau kontrakan sih paling bantuin nyapu halamannya sama ngeberesin kalau ada yang udah kosong. Kalau kontrakannya biar ama yang ngontrak aja dah, biar pada tanggung jawab sendiri. Oh iya, siap, Po. Semoga Posaro betah dah kerja sama saya. Saya seneng banget Posaro mau ngebantuin saya. Dengan senang hati, Po. Saya juga kan butuh pekerjaan ini. Ya udah dah, Posaro bisa mulai kerja ya. Kerjaan rumah sih saya udah beres. Si Nur tadi ngebantuin sebelum berangkat kuliah. Paling ntar saya minta tolong bersihin kamar kontrakan nomor 3 ya. Soalnya nanti siang ada yang mau ngeliat-liat itu katanya. Baik, Po. Saya nggak minta kerja yang buru-buru. Yang penting rapi sama bersih. Kalau si Empo capek atau apa, bilang aja ya, jangan sungkan-sungkan. Iya, Po. Saya ngerti. Soalnya saya pengen si Empo kerjanya nyaman di sini. Kalau ada apa-apa nih, ngomong aja, mau soal kerjaan atau soal keluarga, jangan dipendam, nanti malah jadi beban. Makasih ya, Po Yati, sudah ngasih kesempatan sama saya. Ah, itu mah biasa. Kita sesama tetangga nih, harus saling bantu kalau bisa. Kalau si Empo rajin, insya Allah rezeki ngalir terus. Saya akan coba kerjakan sebaik-baiknya. Gitu dong. Oke dah, sekarang Posaro mulai dari dapur dulu ya. Ke kontrakan mah nanti aja dah. Saya minta tolong beliin sayuran dulu ini ke si Saprol. Tadi si Nur nitip pengen dimasakin sop ayam. Soalnya kalau kesiangan takut si Saprol udah pada habis itu sayurannya. Iya, Po. Saya ambil keranjang belanjanya dulu ya. Makasih ya Posaro. Kalau begini kan Poyati jadi enak, ada yang bantuin. Posaro, tumben nih pagi-pagi mau belanja apa, Po? Ini Bang Saprol, bukan buat saya. Saya sekarang kerja di rumahnya Poyati, jadi disuruh belanja buat beliau. Loh, Posaro sekarang kerja di Poyati. Wah, enak dong ya. Pasti dapat gaji tiap bulan tuh. Tapi capek juga ya kalau disuruh-suruh. Ya, namanya juga kerja, Bu Kokom. Lumayan buat nambahin kebutuhan rumah. Alah, palingan juga cuma kuat kerja beberapa hari. Porodia jangan gosip mulu, baru juga kerja, doain yang baik-baik. Betul, malah kalau Posaro rajin, pasti dikasih gajinya banyak sama Poyati. Saya ikhlas, yang penting ada kerjaan, daripada saya di rumah nganggur, apalagi ngegosipin orang. Semoga aja Posaro betah, jangan sampai nanti malah si Empo yang ngeluh-ngeluh sendiri. Semangat ya Posaro, kerja itu mulia. Yang udah-udah juga kan dikasih bantuan sama warga tapi malah dipakai buat beli HP. Sekarang kerja sama si Yati, takutnya si Yati malah mau dimanfaatin lagi. Maaf ibu-ibu semua, saya duluan ya. Makasih Bang Saprol. Si Empo pedes banget kalau udah ngomong. Kalau manis itu udah jelas saya, Bu Kokom. Idih, Porodia kepedean banget. Aduh, kerjaan gak ada habis-habisnya. Dari pagi beberes rumahnya, bersihin kamar kontrakan, sekarang halaman. Kapan sih bisa duduk tenang? Capek banget. Bu Saroh ini baru juga mulai kerja, kok udah ngedumel aja. Padahal emak maksudnya baik, biar ada tambahan rejeki buat keluarga mereka. Tapi ya udahlah, mungkin Bu Saroh lagi capek. Bu Saroh, capek ya beberes terus dari pagi. Nur, ya capek sedikit sih ada. Lagi pula ini kan pekerjaan ibu-ibu yang udah biasa dilakuin. Jadi ya biasa aja. Kebetulan banget Bu, Nur habis beli es nih, seger. Bu Saroh istirahat dulu aja ya sambil minum es. Alhamdulillah, makasih ya Nur. Saya mau minum aja gak sempet. Rasanya nanggung kalau harus nunda pekerjaan. Ya gak apa-apa, istirahat aja Bu. Ibu juga kan manusia, bukan mesin. Jangan terlalu dipaksa. Makasih ya Nur. Kalau begini kan enak, bukannya sombong. Kalau orang kaya capek beberes, tinggal nyari pembantu. Kalau males masak, ya tinggal pergi ke restoran. Apa enggak beli online dah. Beh, mantep banget ini Poyati, si janda juragan kontrakan ya kan. Poyati,
pekerjaan hari ini sudah beres semua. Saya mau pamit pulang dulu ya. Oh iya, makasih ya Po, udah rapi banget itu kerjaannya. Nanti kontrakan nomor 2 juga udah dikosongin sama penyewa. Besok tolong dicek lagi aja ya. Iya Po, besok saya kerjain. Po, saya mau bilang juga, kalau boleh saya minta kasbon dulu. Soalnya beras di rumah udah habis. Gak apa-apa Po, nanti saya kasih dah. Tapi kebetulan saya lagi kagak megang duit cash ini. Ntar kalau si Nur udah pulang, saya suruh anterin ke Empok ya. Alhamdulillah, makasih banyak ya Po. Saya jadi nggak bingung lagi. Gak usah sungkan-sungkan Po, kalau emang butuh bilang aja. Namanya juga kebutuhan, apa juga pasti bakal dilakuin. Kalau gitu saya pamit ya Po. Iya Po, iya. Baru pulang dari rumah si Yati Po. Iya Po Rodia. Si Yati baik juga ya, bisa ngasih kerjaan ke Posaro. Iya, Po Yati baik banget. Dia mau ngasih saya kerjaan. Jadi saya bisa bantu ekonomi keluarga. Saya seneng masih ada orang yang mau kasih pekerjaan buat saya. Sekarang si Empo udah berubah ya. Namanya juga hidup. Saya harus berusaha lebih baik. Yang penting keluarga bisa makan dan anak bisa sekolah. Jangan-jangan nanti kalau udah dapat gajian, bukannya buat beli beras, malah beli HP lagi. Porodia, jangan ngomong sembarangan. Saya sudah belajar dari kesalahan. Sekarang saya mengerti, kebutuhan keluarga lebih penting dari gaya-gayaan. Saya cuma ngingetin, jangan baper, Po. Iya, tapi kalau ngomong jangan asal, Po. Saya memang pernah salah, tapi sekarang saya mau berubah. Saya kerja sungguh-sungguh, bukan buat gaya, tapi buat hidup lebih baik. Semoga aja beneran ya, bukan cuma bohongan. Masih mending saya sih, masih mau bantu suami daripada cuma ngandelin suami, malah numpukin hutang. Gak usah nyindir-nyindir ya, Po. Kok Simpo marah sih? Ngerasa ya? Wah, lagi pada santai nih. Iya dong, Bang Tarjo dari rumah. Iya Bang Udin, saya mau ikutan ronda malam ini. Nah gitu dong, gak harus nunggu jadwal tapi mau ronda, biar Udin ada temennya. Hahaha. Bang Tarjo, gimana kerjaannya? Ya masih gitu, kulis serabutan, kadang ada yang manggil benerin genteng, kadang angkut pasir, tapi kalau bangunan besar lagi sepi Pak RT. Namanya rejeki memang gak bisa ditebak. Yang penting Bang Tarjo tetap usaha. Iya Pak RT, dan alhamdulillah sekarang juga Saro bantuin saya. Dia kerja di rumah Poyati, bantu-bantu di rumah Poyati, jadi ada tambahan pemasukan. Bagus dong, Posaro bisa bantu-bantu, Bang Tarjo juga tetap cari kerja serabutan. Berarti keluarga ada penghasilan dari 2 arah. Kalau gitu kan bisa lumayan nutup kebutuhan. Udin salut deh sama Pok Saro. Ternyata Pok Saro juga mau ikut bantu ekonomi keluarga. Saya juga seneng banget. Dulu kan dia sering ngeluh terus, tapi sekarang beda. Dia lebih sabar, mau ikut kerja. Saya jadi tambah semangat juga. Begitulah rumah tangga. Kalau istri dan suami bisa saling mendukung, seberat apapun hidup pasti terasa lebih ringan. Betul itu. Dan harus terus disyukuri. Saya bersyukur banget. Saya bakal lebih giat lagi biar bisa bagian keluarga. Amin. Males banget saya kerja di rumah Poyati. Disuruh nyapu, bersihin kontrakan, bersihin dapur. Saroh, kok tumben jam segini kamu masih tiduran? Saya pura-pura sakit aja deh. Aduh bang, badan aku kok rasanya pegel semua ya. Kenapa Saroh? Semalam gak enak badan apa gimana? Kayaknya capek banget. Kerjaan di rumah Poyati itu gak ada habisnya. Dari pagi sampai sore, badan saya rasanya remuk. Tapi kan kamu bilang kemarin seneng bisa kerja di sana. Seneng sih, tapi aku capek banget. Hari ini aku pengen istirahat aja, gak mau berangkat. Ya kalau kamu beneran gak kuat, istirahat dulu. Tapi jangan terlalu sering, gak enak sama Poyati. Makanya aku minta tolong, kamu teleponin Poyati ya bang. Bilang aku lagi sakit, jadi aku izin gak masuk. Teleponin Poyati? Apa gak sebaiknya kamu aja yang bilang, biar gak salah paham? Ya ampun bang, aku kan lagi lemes. Kamu aja yang ngomong, bilangin aja aku lagi sakit, butuh istirahat. Ya udah, aku telepon Poyati.
Tapi inget ya, jangan kebiasaan ngeluh. Namanya juga kerja ya pasti capek. Iya, aku ngerti. Cuma sekali ini aja. Besok juga udah masuk lagi. Lah, Yati, kok lu belanja sendiri? Kemarin si Saro katanya kerja sama lu. Iya, Ro, dia emang kerja di rumah gua. Tapi hari ini dia lagi izin. Katanya sih lagi kagak enak badan. Gak enak badan atau males? Tahu sendiri kan, Saro itu orangnya gimana. Maksud Porodiah apa? Ya gitulah, dulu juga pas dikasih bantuan malah dipakai buat beli HP yang bukan kebutuhannya. Sekarang udah dikasih kerjaan nih, baru sehari udah sakit-sakitan. Jangan suujon, Ro. Mungkin Posaro beneran capek. Namanya juga baru awal kerja. Badan masih belum terbiasa. Iya sih, bisa jadi beneran sakit. Tapi bisa juga dia males, Poyati. Gue cuma ngingetin aja ya, jangan sampai kerjaan lu jadi terbengkalai karena si Saro itu males-malesan. Masa iya kerja baru sehari udah langsung gak enak badan? Gue ngerti maksud lu, Ro, tapi gue mau percaya ini sama Posaro. Betul, Poyati, harus percaya sama orang. Terserah lu deh, Yat, gue cuma ngomong apa adanya. Posaro, apa gimana itu kabarnya? Udah enakan? Alhamdulillah, Po. Cuma butuh istirahat aja. Kayaknya badannya kaget. Karena kalau di rumah gak pernah beberes yang banyak. Tahu sendiri, rumah saya kan kecil, Po. Jangan gitu, segitu juga udah bersyukur punya tempat tinggal. Yang penting kagak kepanasan, kagak kehujanan, iya kagak? Betul banget, Po. Posaro, saya minta tolong ini ya. Abis nyapuin halaman, jangan lupa ngelapin meja tamu ya. Terus abis itu tolong nyuciin piring di dapur, masih banyak itu yang kotor. Biasanya sih si Nur kalau abis nyarap suka dicuciin itu sama dia. Cuman tadi pagi dia buru-buru, jadi belum sempat dicuci. Tenang, Poyati, nanti saya akan beresin semuanya. Makasih ya. Oh iya, sama kontrakan yang udah kosong kemarin, minta tolong dilihat ya, Po. Iya, Po. Saya mau keluar dulu ini sebentar. Ntar kalau ada apa-apa, telepon aja ya, Po. Iya, Poyati. Kerja dari pagi disuruh ini itu, gak ada habisnya. Nyapu iya, ngepel iya, nyuci piring iya, apa-apa aku semua. Baru juga kerja beberapa hari, kalau begini terus bisa remuk badan saya. Aduh, capek banget. Disuruh ini itu gak ada berhentinya. Poyati tuh kalau nyuruh gak mikir. Kayak aku ini robot aja. Kenapa Saro? Baru pulang kok udah ngomel. Gimana kerjaan hari ini? Kerjaan ya gitu. Dari pagi sampai sore disuruh ini itu. Beberes, jemur cucian, semuanya. Gak ada jedanya, gak ada istirahatnya. Ya namanya juga kerja. Orang bayar kita ya pasti nyuruh. Aku aja kalau lagi ada proyek bangunan disuruh mandor sana sini. Kadang lebih berat dari yang kita kira. Tapi ini kebangetan, Bang. Semua kerjaan rumah dilimpahin ke aku. Masa nggak bisa dikerjain sendiri sebagian? Poyati kan bosnya. Dia punya uang. Dia butuh tenaga kita. Dan kita butuh uangnya. Poyati berhak melakukan itu ke kita. Jangan banyak ngeluh. Tapi kalau tiap hari begini, aku bisa sakit beneran, Bang. Loh, emang sakit kemarin bukan beneran? Kamu? Iya, aku pura-pura sakit. Aku capek, Bang. Kalau bukan karena buat keluarga ini, aku males banget. Jalani dengan ikhlas. Jangan sambil ngedumel. Rezeki itu datang dari kerja yang kita syukuri. Kalau kamu kerja sambil marah-marah, nanti malah capek hati juga. Bukan cuma badan aja. Kamu tuh gak ngerti apa yang aku rasain. Aku ngerti. Wajar. Namanya juga penyesuaian. Dan ingat, hidup kita ini lagi susah. Anak butuh sekolah. Dapur harus ngebul, jadi jangan sia-siakan kesempatan. Kamu juga jangan malah santai-santai aja. Cari kerja yang lebih jelas. Ini aku udah bantuin kamu. Kamu kayaknya malah keenakan. Aku juga terus berusaha, Saro. Kamu yang sabar ya.